Puji Tuhan. Kita telah membaca dari pasal yang kedua dan kita sudah membaca peristiwa di dalam kepemimpinan Yosua. Pasal 2 berbicara tentang bagaimana mereka menghadapi Yeriko, kota yang besar, sebuah kota yang bertembok dengan ketebalan 20 meter. Tebal tembok itu 20 meter menutupi seluruh kota Yeriko. Lihat temboknya saja mungkin sudah mengerikan, tetapi Allah tidak pernah terlalu sukar untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel. Dua pengintai yang dikirimkan oleh Yosua untuk mengamat-amati kota Yeriko diselamatkan oleh seorang wanita yang kemudian namanya dikenal, yaitu Rahab. Ia memberikan tempat baik bermalam maupun ketika kembali. Kedua pengintai itu sebelum tinggalkan Yeriko, mereka kembali ke rumah Rahab untuk diselamatkan dari kejar-kejaran orang-orang Yeriko. Sebagai tanda ucapan terima kasih, maka kedua orang Israel ini memberikan sebuah tali kermisi yang dipesankan, ketika kami akan kembali, gantungkan tali kermisi itu pada jendela rumah. Sederhana, tanpa dimengerti oleh Rahab, tetapi dilakukan. Rahab tidak tahu apa gunanya tali kermisi itu. Ayat yang ke-15 pasal 2, perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu terletak pada tembok. Jadi pada tembok itu ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergi ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Bersembunyilah di sana 3 hari sampai pengejar-pengejar itu pulang, barulah kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Ayat 18, perjanjian antara mereka berdua. Apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kermisi kau ikat pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Ayahmu serta ibumu, saudara, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus menanggung akibatnya. Tapi siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya itu. Rahab dia tidak tahu apa gunanya tali kermisi ini. Dia ikat pada jendela tanpa dia tahu tanggal berapa, jam berapa kedua orang Israel ini akan kembali. Tapi dia lakukan. Dan peristiwa kemudian yang terjadi
pada pasal yang ketiga, ketika seluruh bangsa Israel menyeberang dan memasuki Yeriko, kita kemudian melihat pasal yang ke-6, apa yang terjadi. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-17, dan kota itu dengan segala isinya dikhususkan Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya siapa? Perempuan Sundal itu akan hidup, ia dan semua orang yang bersama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan 2 orang tadi yang disuruhkan Yosua. Terbukti tali kermisi yang digantungkan pada jendela rumah Rahab itu menyelamatkan seluruh isi rumah Rahab. Ayat yang ke-22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan Sundal itu, bawalah keluar perempuan itu beserta semua orang yang bersama dia, seperti yang kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, membawa Rahab, ayah, ibu, saudara, dan semua orang yang bersama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tapi kota dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar dengan api. Ayat 25. Demikianlah Rahab perempuan Sundal dan keluarganya serta orang yang bersama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Hanya karena tali kermisi seluruh keluarga Rahab diselamatkan. Bahkan Matius pasal 1 Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus. Abraham ayat 2 memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya 3. Yehuda memperanakan Peres, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon 5. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Israel. Rahab yang tadi kita baca dalam Yosua 2 menjadi satu di antara keturunan yang tertulis dalam silsilah Yesus Kristus. Luar biasa. Perjalanan panjang yang dilewati oleh Rahab, mulai dari membuka tempat untuk berlindung bagi kedua pengintai Israel, hanya ditandai dengan benang kermisi. Tidak ada monumen, tidak ada tanda peringatan yang sangat spektakuler. Cuma benang kermisi yang diikat pada
jendela rumah Rahab. Seluruh keluarganya diselamatkan, bahkan ia kemudian dimasukkan tinggal di antara orang Israel, itu benar-benar dihisapkan menjadi orang Israel. Bukan cuma sekedar tinggal, tetapi menjadi silsilah dalam garis keturunan Yesus. Itulah sebabnya betapa arti darah Yesus yang menjadikan kita saudara. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Karena saudara, satu darah. Melalui darah Yesus, kita menjadi saudara Yesus. Dan melalui darah Yesus, seluruh keluarga kita diselamatkan. Panjang ceritanya. Dan kita termasuk dalam garis keturunan Rahab. Cerita ini begitu sederhana, kita baca sudah tahu. Dari pasal 2 dikisahkan bagaimana Rahab menjadi bagian daripada orang Israel karena iman, bukan karena keturunan, tapi karena iman. Ibrani 11. Tadi kita baca ayat pasal 2, sekarang kita pindah ke pasal 11. Ayat 31. Karena iman, ketemu? Karena iman, maka Rahab perempuan Sulam itu tidak turun binasa bersama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Hakim-hakim dan seterusnya tidak diceritakan, tapi sampai kata Rahab dituliskan perbuatan Rahab. Tidak ada satu perbuatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita yang tidak dicatat oleh Allah. Tidak ada satu pun. Perempuan ini cuma buka tempat, sumur tua, masukkan kedua pengintai ke dalamnya, ditutup dengan kain lapik, di atasnya ditabur gandum. Dan orang-orang Filistin, mereka tidak tahu bahwa di dalam sumur ada 2 orang pengintai Israel. Sampai mereka lolos. Bukan ceritanya sampai situ. Ketika mereka pulang membawa seluruh bangsa Israel memenangkan peperangan dengan penduduk Yeriko. Ada banyak peristiwa yang ditawarkan kepada kita di setiap hari hidup kita.
Rahab, dia tidak tahu bahwa perbuatannya merupakan satu jalan yang dibuka oleh Rahab untuk menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Dan perbuatan itu dicatat oleh Allah. Kalau kita satu darah dengan Yesus, perbuatan apakah yang kita lakukan? Memiutangi Allah. Dia sudah menolong kita. Begitu kata Yosua. Selamatkan keluarganya. Bawa mereka pergi. Beri tempat di antara orang Israel. Terbukti di pasal 6. Mereka berjalan dan Rahab ada di tengah-tengah bangsa Israel. Karena perbuatannya menyambut kedua pengintai Israel. Apa yang saudara lakukan dalam pekerjaan dan pelayanan saudara? Apa yang saudara kerjakan? Pelayanan apa yang saudara buat? Semua dicatat Allah. Engkau sedang menimbun dalam bank sorga. Dan Allah membuat bonus-bonus dalam kehidupan kita yang dapat dicairkan kapan saja dibutuhkan. Engkau sedang memberkati Allah. Allah tidak transfer kepada bank rekening saudara, tetapi Allah menyimpan bagi setiap kita. Dan pada waktu pasal yang ke-6 menuliskan Yeriko dirobohkan, tetapi kantong-kantong rumah keluarga Rahab diselamatkan. Semua orang yang ada di dalamnya terpelihara. Ada jarak antara pengintaian Yeriko dan merobohkan tembok Yeriko. Ada jarak. Berapapun jaraknya, tidak peduli. Tapi Allah kenal pekerjaan kita. Allah tahu pelayanan kita. Allah mengerti jerih lelah kita. Allah, dia sangat mengerti. Mungkin tidak seberapa yang kita lakukan, tapi itu dicatat oleh Allah. Dan bukan dicatat ketika mereka membutuhkan, keluarga Rahab membutuhkan bukti penyertaan Allah. Lewat Sungai Merah, Laut Merah, Rahab lihat bagaimana Laut Merah itu disurutkan oleh tangan kaki pengangkat tabut Allah. Kaki mereka berjejak, air menguap. Maju selangkah, air menguap. Sampai berdiri di tengah-tengah laut, air menyisih ke kanan dan ke kiri. Tepat seperti apa yang pernah terjadi dengan kepemimpinan Musa. Tadi kita baca pada pasal yang ketiga, setiap kali kaki iman itu berhenti di dalam sungai, ayat 13, maka air sungai Yordan itu terputus. Air yang turun dari bahu akan berhenti menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan, ayat 14, untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu.
Mereka bisa lewat dengan kaki kering. Mereka lihat dinding air kanan dan kiri. Kaki pengangkut tabut itu sampai di sungai Yordan. Ayat 15. Dan para pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air sungai Yordan itu, sebab mereka lihat tiap hari ada mujizat yang dibuat Allah. Tiap hari. Bukan setahun sekali. Tapi orang-orang Israel melihat mujizat itu tiap hari dibuat oleh Allah. Kita duduk tiap pagi di tempat ini. Mujizat Allah datang tiap hari bagi kita. Dengan setia kita duduk. Saudara lihat, engkau mengalami mujizat Allah tiap hari ada, tiap hari ada, tiap hari ada. Tiap hari kaki mereka mencelupkan di air, maka air sungai Yordan itu menguap. Dan orang Israel lewat untuk menyeberang. Itu sebabnya saudara, sampai di pasal 14, sampai di pasal yang keempat, maka orang-orang kaki-kaki para imam, ayat 18, dijejakkan di tanah yang kering. Ayat yang ke-18, berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu. Pengangkat tabut berhenti di tengah, semua orang Israel jalan. Terakhir orang Israel tidak ada lagi, maka orang-orang pengangkat tabut berjalan di belakang mereka sampai di seberang. Kaki mereka melangkah ke seberang, maka air sungai Yordan menyatu kembali. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Mereka kumpul di sana. Bukan tangan manusia lakukan mujizat, tapi ada tangan Tuhan. Yang membuat mujizat seperti ini bukan tangan manusia, bukan tangan Yosua, tapi tangan Tuhan. Kedua orang ini begitu bertanggung jawab. Ketika dirobohkan tembok, dia tetap lihat rumah Rahab ada di sana. Kedua pengintai lari, keluarkan semua orang di dalam isi rumah Rahab, dibawa, dimasukkan dalam satu bagian dengan bangsa Israel. Tidak pernah disangka bahwa dari Rahab lahirlah Yesus. Dari Yesus menganggap kita saudara. Ibrani 11. Ia menjadi satu dengan darah Yesus. Rentetan cerita ini telah terjadi. Orang tidak pernah sangka bahwa Allah menarik garis tali panjang untuk sampai kepada peristiwa Yesus. Bahkan tidak malu menganggap kita adalah saudara. Enggak malu. Ibrani 11 tadi berkata, ia tidak malu karena di dalam hidup Rahab
ia seorang wanita. Wanita yang terbuang, tuna susila. Tapi oleh darah Yesus, Rahab diselamatkan. Ditarik menjadi satu moyang Israel. Melahirkan Yesus. Kalau diurut-urut saudara, berapa ribu tahun itu. Perjalanan Israel dimulai tahun 1500 sebelum Masehi sampai peristiwa Yesus. Dari Yesus sampai ke peristiwa Ibrani, ia tidak malu menyebut kita saudara. Ribuan tahun berjalan, tapi janji Allah tidak pernah gagal, masih berlaku. Kadaluarsanya, lihat dong kadaluarsa. Iman saudara gak punya kadaluarsa. Asal engkau lakukan dengan iman, maka tidak pernah ada kata kadaluarsa dalam setiap kehidupan kita. Untuk hari ini, ayat yang sangat relevan untuk kita. Keluarga kita diselamatkan oleh darah Yesus. Dan hanya orang-orang yang saudara dengan Yesus yang diselamatkan. Betapa bersyukurnya kita. Allah telah buat yang tidak bisa kita lakukan. Allah telah buktikan yang tidak mungkin kita lakukan. Yosua menjadi awal terobosan hingga masuk ke dalam pelayanan berikutnya. Sampai hari ini, orang yang melayani bersama Yosua punya cerita panjang yang dipeliharakan oleh Allah. Tidak pernah gagal. Pelayanan yang dibuat oleh Yosua, pelayanan yang dibuat oleh Rahab sama nilainya. Bukan Yosua 1000%, lalu Rahab 50%, karena dia bukan anak negeri. Tidak, sama nilai. Dan kalau saudara termasuk orang-orang yang melayani Tuhan, kita diangkat menjadi orang yang sama nilai. Baik dengan Yosua, baik dengan Rahab, juga dengan kita bersama. Jangan berhenti melayani Tuhan, saudara. Kita diangkat dari manusia berdosa. Kita dijadikan bagian. Kita diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari Rahab ini. Perbuatannya, Ibrani berkata, maka perbuatannya menyertai. Perbuatan Rahab. Apa sih yang dibuat Rahab tadi? Kan gak ada apa-apa. Cuma kasih tempat, masukkan ke dalam sumur, kasih kain, taburi gandum, selesai. Tidak ada lagi perbuatan mereka yang aneh, tidak. Tapi itu merupakan cekal bakal membuat sejarah panjang dari keturunan Rahab. Dan kalimatnya sama. Ketika engkau berbuat pelayanan yang seiring dengan kehendak Allah, engkau dicatat, ditabung, lalu engkau melihat ada satu hari engkau butuh tabungan ini. Dan Allah yang mengangkat, membuat keluarga Rahab menjadi keluarga yang diberkati Allah. Tidak usah hitung apa yang engkau buat, Allah yang menghitung untuk kita. Gak usah hitung kelelahan saudara untuk Tuhan, tapi Allah yang mencatat semua. Dan satu hari Allah akan membuat tabungan berbuah indah. Dari mana semua ini? Saudara kaget semuanya. Keluarga Rusli tadi malam
merasa terheran-heran. Semuanya diatur oleh Allah. Bisa ada tempat bagi mereka di tempat yang jauh. Dari mana bisa? Disediakan kamar di KBRI gratis. Tidak ada satu peser uang yang mereka harus keluarkan. Dari mana semua? Perjalanan diatur. Tinggal di mana diatur. Di tempat mana diatur. Untuk belajar selama di sana. Semuanya diatur. Semuanya diatur. Pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh mereka dicatat oleh Allah. Contoh. Dan saudara harus berkata, Allah kita, Allah yang mengingat semua yang kita lakukan. Pelayanan-pelayanan yang dibuat dicatat, saudara. Siapa yang bisa request ke Inggris, dari sana bisa dikeluarkan sebuah keputusan, ada pemeliharaan, ada tempat tinggal, ada sekolah yang tidak jauh, cuma naik sepeda dari KBRI sampai ke sekolah, tiap hari bolak-balik cuma naik sepeda. Bukan cuma tempat tinggal, tapi itu berikut dengan seluruh kebutuhan. Salahkah ketika saya dorong saudara untuk melayani Tuhan? Salahkah? Tidak ada yang salah bagi Tuhan. Rahab adalah bukti. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Sampai